Untuk indikator perilaku dari kompetensi pedagogi ini untuk guru ahli muda, yang pertama, mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang pembelajarannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya di channel Teman Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing ini dengan teman-teman belajar semua terkait dengan persiapan uji kompetensi kenaikan jenjang. Barangkali teman-teman ada yang terpanggil untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ini, di mana di sini yang terpanggil itu rata-rata teman-teman adalah untuk yang periode kenaikan pangkatnya itu pada April 2023 kemarin ya, baik yang ke-3C maupun yang ke-4A itu ya, yang periode April 2023 kemarin itu rata-rata ini terpanggil ya, mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ini. Adapun pada kesempatan kali ini teman-teman, ini saya ingin sharing ya sebagai persiapan kita menghadapi UKKJ ini nanti. Ini terkait dengan materi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ fungsional guru. Dimana di sini teman-teman materi ya untuk uji kompetensi ini kalau kita lihat di sini adalah seputar kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus sharing ya. Ini ada semacam kisi-kisi begitu teman-teman terkait dengan kompetensi teknis ya. Yang mana pada kompetensi teknis ini ada 4 gitu ya. Pertama adalah kompetensi pedagogi, kemudian profesional guru, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jika melihat petunjuk khusus di sini teman-teman, untuk soal tes tertulisnya itu atau situation judgment test ya, jadi soal-soal seputar situasi sehari-hari yang kita rasakan atau yang kita alami di sekolah kita gitu ya. 79 soal, nanti di sana ada 4 pilihan respon ya. Jadi ada 4 pilihan respon, dimana kita diminta untuk memilih satu pilihan respon yang paling efektif dari 4 pilihan respon yang tersedia nanti. Dan untuk waktu pengerjaannya itu adalah 120 menit ya teman-teman. Jadi kurang lebih 1,5 menit untuk menyelesaikan satu soal. Terkait dengan petunjuk khusus di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada petunjuk khusus ya, dibuka-buka saja. Ini tidak akan saya bahas, tapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang tadi ya, tentang kompetensi guru yang 4 itu ya. Nah teman-teman, di sini ada salinan lampiran ya, salinan lampiran surat. Ini suratnya di atas panjang ya, suratnya bisa kita lihat dulu ya sebelum ke bawah. Nah ini suratnya teman-teman, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2662-D/HK 0401/2023. Ini tentang model kompetensi guru. Nah langsung saja saya ke bawah ya. Untuk suratnya ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi videonya, nanti akan saya sertakan link untuk mendownloadnya. Nah teman-teman, jika melihat di pasal 7 di sini, ini bisa kita lihat ya terkait dengan level kompetensi. Jadi level kompetensi itu ada 5 level ya teman-teman. Jadi level 1 itu adalah penguasaan kompetensi tingkat paham. Kemudian level 2 adalah penguasaan kompetensi tingkat dasar. Level 3 itu penguasaan kompetensi tingkat menengah. Kemudian level 4 itu tingkat mumpuni ya, dan level 5 itu adalah tingkat ahli. Nah inilah level-level kompetensi dari jabatan fungsional guru ya. Oke, sekarang coba kita lihat ke bawah ya teman-teman. Nah pada tabel model kompetensi guru di sini, ini untuk jenjang jabatan guru ahli pertama golongan 23A dan 3B ya. Untuk kompetensi pedagogiknya ini ada di level kompetensi 2 ya.
jadi tingkat dasar gitu ya teman-teman ya. Untuk deskripsinya di sini melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ini untuk deskripsi pedagogik. Indikatornya, indikator pelakunya di sini yang pertama menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, kemudian melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ini untuk kompetensi pedagogik guru ahli pertama. Kemudian untuk kompetensi kepribadiannya, menggunakan strategi dalam mengolah kematangan moral dan emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Di sini untuk indikatornya menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru ya. Kemudian menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Kemudian untuk kompetensi sosial di sini menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Indikatornya melakukan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, dan berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Selanjutnya untuk kompetensi profesionalnya di sini menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, dan seterusnya. Untuk indikatornya menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Kemudian untuk jenjang jabatan guru ahli muda ya. Guru ahli muda itu ini yang akan segera melaksanakan uji kompetensi ini, yaitu yang golongan ruangnya 3C ya, yang baru naik tingkat ke golongan 3C. Nah, untuk golongan 3C di sini sudah memasuki level kompetensi 3 ya. Kemudian di sini untuk kompetensi pedagogiknya untuk guru ahli muda itu adalah deskripsinya mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik ya, dan seterusnya. Untuk indikator perilaku dari kompetensi pedagogik ini untuk guru ahli muda yang pertama mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang pembelajarannya. Ini ada 3 teman-teman ya, ada 3 indikator perilaku terkait dengan kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi kepribadian, sini deskripsinya mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian untuk indikator perilakunya mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dan merencanakan perbaikannya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman ya, bedanya dari guru ahli pertama di sini untuk deskripsinya, kalau guru ahli pertama itu di level 2 sini baru bisa menggunakan ya, rata-rata menggunakan strategi. Sementara untuk guru ahli muda golongan ruang 3C di sini untuk level kompetensinya sudah level 3, di mana sudah mampu untuk mengevaluasi penggunaan strategi ya. Jadi ini bedanya tingkatannya antara guru ahli pertama dengan guru ahli muda. Dan selanjutnya teman-teman bisa kita lihat ya untuk kompetensi yang berikutnya. Untuk kompetensi sosial di sini mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Kemudian untuk indikatornya yang pertama mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya. Kemudian kompetensi profesionalnya ini sudah mampu mengevaluasi penggunaan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Di sini indikator perilakunya yang pertama mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya. Kemudian di bawah sini juga ada untuk yang guru ahli madya. Ini yang golongan ruang 4A ya, yang kemarin April naik tingkat ke 4A dan terpanggil juga, boleh nanti di sini dipelajari. Untuk dokumen ini silahkan teman-teman bisa di-download ya dan dipelajari.
Nah, jadi teman-teman, mari kita persiapkan diri dengan cara belajar ya untuk menghadapi uji kompetensi ini. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ini bisa memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya silahkan teman-teman bisa download ya ini ya, kisi-kisi ini silahkan di download ya di deskripsi videonya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.